Halo semuanya, selamat datang kembali di Pak Coy Podcast GKC dan bersama saya Regilio. Dan hari ini bersama kembali dengan tim Gadi. Ada Kak Pepi, ada juga Kak Lisa. Dan juga hari ini kita kan mau membahas soal isu kekerasan kepada disabilitas. Jadi kita mengundang salah satu narasumber ya yang sudah spesialis di sini gitu ya, katakan spesialis yang khusus di bidang ini gitu ya, di isu disabilitas, yaitu Kak Istini Anggoro. Selamat datang. Hai. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Baik. Baik aja ya. Agak loyo. Baik karena agak loyo karena ini menuju hari THR. Oh iya. Ya, jadi ini saya panggil Kak Isti ya. Iya. Kak Isti. Mungkin saya perkenalkan sedikit dulu ya Kak Isti ya. Saya bacakan sedikit ya. Jadi Kak Isti, Kak Istini Anggoro dipanggil Isti ya sehari-hari. Jadi Kak Isti ini adalah seorang pegiat isu disabilitas ya. Sebagai seorang pegiat, Kak Isti juga berpengalaman dalam pendampingan, perorganisiran, betul ya, pemberdayaan dan advokasi penyandang disabilitas, bahkan sampai anak disabilitas juga ya. Dan ini juga sebenarnya jadi pertanyaan juga ya, karena misalnya kekerasan itu terjadi kepada ya, anak-anak disabilitas gitu ya. Nah, bagaimana kita harus, maksudnya kalau misalnya orang yang normal kan kita bisa tanya dengan ini ya. Yeah. Tapi misalnya anak-anak disabilitas yang mungkin IQ-nya masih di bawah rata-rata gitu kan. Gimana kesaksian mereka bisa dipercaya nggak misalnya kayak gitu? Biasanya kan ada yang kayak gitu ya. Yeah. Atau misalnya mereka nggak lihat langsung karena mungkin mereka tuh buta gitu ya, atau nah itu, jadi kita hari ini akan bahas dan betapa pentingnya ini ya, karena bisa jadi di sekitar kita ini ada anak-anak yang disabilitas, mereka ini sedang mengalami kekerasan seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh Kak, saya mau tanya dulu nih gambaran umum situasi yang mungkin para penonton dan saya ini belum tahu mengenai kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Saya dulu nih. Ya, silakan. Oke, deg-degan juga ya. Oke, kalau secara umum kekerasan itu terhadap disabilitas, sebenarnya tidak hanya disabilitas ya, semua anak itu biasanya anak-anak dan perempuan, baik disabilitas maupun disabilitas itu memang rentan untuk menjadi korban kekerasan. Tetapi disabilitas lebih rentan lagi karena rentanannya kan berlapis ya. Mulai dari stigma yang ada di masyarakat, kemudian perlakuan dari keluarga, perlakuan diskriminasi dari keluarga, lingkungan sosial, masyarakat, bahkan di sekolah pun tempat dia belajar atau tempat dimanapun dia berada itu membuat dia tidak nyaman ya. Jadi memang ini yang menjadikan anak-anak itu rentan terhadap kekerasan. Ya karena mulai dianggap tidak, kalau pun pelakunya mungkin menganggap bahwa anak disabilitas nih, kalau nanti apa-apain pasti dia nggak mungkin lapor, dia nggak mungkin akan cerita, atau bahkan di bawah ancaman-ancaman dia pasti akan takut ya, dianggap lemah lah, dianggap tidak berdaya. Nah ini situasi-situasi seperti ini yang sering terjadi, sehingga ketika ada kasus-kasus kekerasan itu, terutama untuk disabilitas, ini pengalaman kami ketika kami menangani atau mendampingi kasus kekerasan terhadap disabilitas itu udah ditutup aja, diselesaikan secara keluargaan dengan cara damai ya. Padahal kita sudah tapi ini yang terjadi di masyarakat seperti itu, karena memang dari keluarga sendiri memang mungkin belum melek hukum ya Mbak ya, belum melek hukum. Kebanyakan seperti itu. Nggak hanya keluarga, masyarakat juga. Jadi kecenderungan bahwa karena stigma sudah muncul, kemudian ketika anak disabilitas atau perempuan disabilitas itu mengalami kekerasan, pasti mereka akan menjadi, aduh kok saya seperti ini lagi ya, saya sudah kayak gini, terus mendapat perlakuan seperti ini. Akhirnya dari keluarga, daripada ini nanti menjadi aib, yang aib sudah disabilitas nambah aib lagi, udahlah kita selesaikan cara perdamaian dengan damai, ditutup, close, kasus ditutup kayak gitu aja. Itu jadi yang banyak terjadi seperti itu sih. Punya nggak datanya kayak
misalnya jumlah kasus yang mungkin terjadi baru-baru ini gitu atau tahun berapa gitu? Kalau data secara keseluruhan, nah ini PPRBM baru tahun ini ya, karena ini sebagai salah satu bentuk awareness juga bagi kami. Ternyata akhir tahun selama panjang tahun 2025 itu banyak yang melapor ke PPRBM juga gitu loh. Nah ini menjadi peringatan bagi kami juga bahwa oh ternyata ini kasus ini kok semakin banyak, semakin muncul, meningkat bahkan ya. Kalau PPRBM untuk akhir 2025 sendiri ada 3 kasus yang kami ini ya, yang kami dampingi itu. Itu ada disabilitas dan non disabilitas sebenarnya. Kalau untuk data keseluruhan memang kami belum ada. Baru tahun 2020 ini kami akan melaksanakan, bukan melaksanakan sih, kami akan membentuk semacam layanan aduan yang mana nanti ini bisa digunakan oleh teman-teman gitu, hotline untuk teman-teman disabilitas. Karena kita juga tadi mikirnya berangkat banyaknya laporan yang masuk ke PPRBM. Teman-teman disabilitas itu kalau melapor juga pasti takut, ya kan? Nggak mungkin dia akan percaya dengan orang yang belum dikenal juga. Kalau dengan PPRBM paling tidak mereka udah kenal dong, ya, udah kenal. Oh ya PPRBM, ada mbak ini. Itu yang membuat kami tergerak. Oh penting nih untuk melindungi teman-teman disabilitas, terutama perempuan dan anak. Jadi kami tahun ini akan mengadakan pelatihan dulu untuk semua staf agar staf juga paham bagaimana cara mendampingi ketika mereka mendapatkan kasus-kasus itu di lapangan. Kemudian yang kedua kami akan membuat layanan aduan. Itu yang penting. Dengan bekerjasama dengan beberapa pihak. Mungkin nanti Mbak Pepi, Mbak Lisa juga akan kami libatkan juga. KPP sama Mbak Lisa nih. Iya, ini nih ada yang menarik nih, data dari Badan Pusat Statistik tentang penyandang disabilitas di Indonesia ya. Itu mencapai sekitar 17,8 juta orang di Indonesia. Means itu apa? Penyandang disabilitas di Indonesia ya. Untuk semua, berarti semua yang golongan dari orang tuanya sampai anak-anaknya. Lalu kemudian 23 juta orang itu berarti hampir 9% masyarakat Indonesia itu bisa diperkirakan 1 dari 11 orang itu, dari 11 orang itu 1 penyandang disabilitas. Dan ternyata data ini menunjukkan bahwa kalau mereka dikumpulkan, jumlah mereka tuh hampir sama dengan penduduk Singapura. Kan besar. Saya pernah dengar juga yang disampaikan Pak Maman ya, cara pandang orang secara umum terhadap anak dengan disabilitas itu, data yang beliau kumpulkan waktu jadi staf khususnya Presiden waktu itu tahun 2015 dia kumpulin itu ada sekitar 70, sekian persen yang enggak terdata. Jadi memang keluarga menyembunyikan mereka. Berarti ada keluarga yang menyembunyikan karena mungkin itu masih banyak Mas. Tekanan sosial ya. Itu masih banyak. Oke. Misalnya nih keluarga-keluarga yang menyembunyikan kondisi anak-anak ini gitu. Itu gimana terhitungnya? Apakah mereka karena mereka belum bisa menerima. Karena itu stigma masyarakat itu masih cukup lumayan melekat ya. Tapi nggak bisa dituntut ya kayak gitu ya, misalnya kita nggak bisa dituntut Mas. Itu masih banyak kita temukan di daerah-daerah Mas. Jadi ketika mereka tahu anak mereka disabilitas, banyaknya mereka nggak menyembunyikan. Parahnya lagi tidak dimasukkan dalam KK, tidak ada dokumen. Jadi mau sekolah itu nggak bisa ya. Dianggap tidak ada dong berarti. Iya betul. Dianggap tidak hadir dan dianggap. Karena keberadaan disabilitas di masyarakat sendiri itu kan sebagai masyarakat nomor 2 ya. Ya itu tadi, karena dianggap tidak berdaya, lemah, hanya berbelas kasihan saja. Nah perspektif yang di masyarakat itu belum muncul untuk disabilitas seperti apa. Bahkan mereka bisa diberdayakan itu belum muncul Mas. Ini pentingnya kita untuk memberikan edukasi, campaign ke masyarakat ya, untuk meningkatkan kesadaran sosial bahwa mereka juga bagian dari warga negara Indonesia juga yang hak-haknya juga harus dilindungi dan harus dipenuhi seperti itu. Iya. Dianggap tidak ada. Pernah tuh pengalaman yang ke salah satu SLB di daerah Solo Raya. Waktu itu gurunya bilang, orang ini sekolahan SLB ini dibilangnya kayak sekolahnya wong edan. Hah? Kok wong edan? Iya, masyarakat itu masih berpikir bahwa anak-anak di SLB itu adalah orang-orang yang gila, yang maksudnya secara nalar enggak ya, padahal
berbanding terbalik kalau kita lihat mereka ternyata ada yang berprestasi di bidang seni. Most of them itu mereka ada yang gambar ya, terus ada yang secara sekalipun dia kalau tuli ya, dia itu bisa menang pidato loh. Iya kan, berarti kan dia jago bahasa ini. Cuma kita aja nggak umum melihat mereka. Iya. Tapi boleh nggak sih? Maksudnya nih kan mungkin bagi beberapa kalangan, beberapa teman aktivis lah ya, sudah begitu familiar dengan ragam disabilitas gitu kan ya. Tapi mungkin bagi pendengar Pace ya, mungkin bisa nggak, misalnya Mbak Isti bisa menginformasikan sebenarnya ragam disabilitas tuh apa aja sih? Oke. Untuk ragam disabilitas sendiri sebenarnya kalau kita menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya tentang penyandang disabilitas itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu disabilitas fisik. Disabilitas fisik itu yang ini meliputi amputasi tangan atau kaki, kemudian polio, kemudian lumpuh, itu termasuk atau CP yang terkena yang cerebral palsy. Ya, itu kan yang paling populer ya, menyebutnya ya, ada CP cerebral palsy. Kemudian yang kedua itu ada sensorik. Nah, sensorik ini dibagi jadi 2, ada netra dan juga ada tuliwicara gitu loh. Sebenarnya kalau untuk netra ini kan kita menyebutnya dulu kan buta kayak gitu ya, gitu netra. Kemudian tuliwicara itu sebenarnya ada yang satu saja atau ada 2 yang dia mengalami hambatan dalam komunikasi dan juga dalam pendengaran gitu. Kemudian yang 3 itu ada disabilitas intelektual. Intelektual itu ada slow learner karena IQ-nya kan di bawah rata-rata ya. Jadi ada slow learner. Yang gerahita ya, Mbak? Ya, gerahita, keterlambatan dalam belajar ya biasanya seperti itu. Down syndrome itu masuknya ke intelektual. Kalau Down syndrome tahu ya, paham ya. Nah, Down syndrome ini kan kadang-kadang orang kan menyebutnya dengan bangsa mongoloid karena mukanya sama semua, kemudian juga bahkan ada kalau masyarakat itu masih juga penyebutannya dengan muka idiot kayak gitu. Nah, ini yang kemarin kita cukup kampanyekan ya, kalau bisa jangan penyebutannya jangan itu doh. Iya betul. Gitu ya itu. Terus yang keempat adalah mental. Mental kan ada schizophrenia. Ya, kemudian ada bipolar. Kemudian juga autis, ADHD masuknya ke mental juga. Sebenarnya ada tambahan lagi yaitu disabilitas multidisabilitas ya. Jadi dia tidak hanya mengalami 1 atau 2 disabilitas, tetapi mungkin mengalami bisa 1 sampai 3 ya. Mungkin dia netra, dia CP, kemudian dia juga tidak bisa mendengar. Nah itu. Kayak ini dulu multi. Dulu yang Helen Keller itu Helen Keller ya. Helen Keller itu. Ya, Helen Keller itu juga pelopor dari ini juga kan. Jadi advokat ya. Iya. Advokat, iya. Banyak kok teman-teman disabilitas yang sebenarnya tadi disampaikan oleh Mbak Pepi, mereka juga punya potensi. Bagaimana kita sih ya untuk bisa mendampingi, kemudian bisa menggali minat dan bakatnya seperti apa. Karena kadang orang kalau orang tua memiliki anak disabilitas itu ya udahlah kayak pasrah kayak gitu aja kan. Pasrah, kemudian ya dengan ya semua orang pasti pengen anaknya yang terbaik ya, tetapi setelah itu harusnya kan orang tua mencari informasi bagaimana anak ini anak saya misal dengan autis atau ADHD ini bisa berkembang meskipun dia punya hambatan-hambatan kayak gitu. Nah, salah satunya dengan komunitas itu. Kalau dengan komunitas paling tidak mereka cukup banyak informasi akan diserap ya, seperti itu. Saya dulu pernah juga pelayanan di gereja itu, jadi ada anak yang slow learner gitu ya. Jadi orang tuanya itu malu gitu. Jadi berapa kali kan dia masih pemuda umurnya, lebih muda dari saya berapa tahun aja. Waktu kami mau naikin mau nyanyi sama-sama ngisi pujian di gereja kan, maju ke depan, anak ini nggak boleh. Padahal udah ikut latihan waktu pemudanya. Ya orang tuanya. Karena malu ya. Padahal waktu pemuda kan nggak ada orang tuanya, nyanyi sama-sama. Tapi waktu udah maju semua dia nggak dibolehin maju. Padahal orang gereja itu sudah tak kenal dia, kita aja tahu ya. Situasinya semua udah tahu kok, kenal kok. Tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Itu salah satu bentuk kekerasan sebenarnya. Iya dong. Mengabaikan, menyembunyikan atau tidak mendukung ya. Tidak ada dukungan untuk anak sebenarnya kan, untuk
maju atau berkembang lah sebenarnya itu. Tapi pengabaian itu termasuk ya? Iya, itu termasuk penelantaran. Oke. Iya. Tapi yang misalnya tadi tidak dianggap disembunyikan itu gimana? Iya, termasuk Iya, kekerasan termasuk juga. sebenarnya itu termasuk kekerasan juga sebenarnya, Mas. Cuman kan masyarakat yang ada di masyarakat di masyarakat kita ataupun keluarga dari disabilitas itu nggak paham, Iya. nggak paham terkait dengan apa saja sih sebenarnya jenis-jenis kekerasan itu, dan apa yang harus mereka lakukan. Karena konteks disabilitas aja mereka nggak paham juga gitu loh, Mas. Ya, habis ini kita masuk ke ini ya, maksudnya bentuk-bentuk kekerasannya. Iya. Karena hal-hal kayak gitu nggak diketahui. Kan saya nggak mukul, nggak apa, gitu kan. Iya. Tapi ternyata mereka baru saja melakukan kekerasan sebenarnya. Ini Menyembunyikan identitas anak tuh salah satu kekerasan yang betul. yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan Iya, sebenarnya ya. Oke. Nah, ini juga berarti untuk penonton juga ya, untuk kita juga ini, misalnya kita tahu ada keluarga yang ternyata menyembunyikan gitu ya. Itu kita bisa konfrontasi dong ya, bisa datangnya gitu ya. Bisa sebenarnya bisa kita melakukan pendekatan dulu, tapi jangan terlalu frontal dulu di bahasa karena kadang Memikirkan anak itu iya, juga betul, ya, memikirkan anak itu kondisinya. juga. Iya, mungkin dengan keluarga terdekat atau dengan RT RW terdekat. Mungkin kita cari informasi dulu lah, Mas. Yang penting itu kita cari informasi dulu sejauh mana sih mungkin anak ini disembunyikan karena apa? Apakah karena memang orang tuanya malu atau tidak mau mengakui, atau karena mungkin kadang-kadang dia dikunci di dalam pintu karena orang tuanya bekerja. Kita kan nggak tahu juga ya kayak gitu. Nah, mungkin kita perlunya untuk melakukan asesmen terlebih dahulu, identifikasi masalah apa yang terjadi. Setelah itu kalau ada keluarga terdekat, ya kita mencoba untuk ini juga bisa komunikasi atau koordinasi dengan keluarga terdekat. Keluarga terdekat mungkin kadang-kadang itu keluarga terdekat nggak mau tahu ya kadang-kadang ya. Nggak lah Mbak, itu urusan mereka kan seperti kayak gitu. Dan mereka saya nggak berani. Ya mungkin bisa melibatkan RT atau RW-nya untuk memberikan pemahaman, penyadaran seperti itu, Mas. Kan sampai ada yang itu termasuk kayak misalnya dia sering ngamuk-ngamuk gitu kan, tantrum. Habis itu sampai ada yang diikat, dipasung gitu. Ada ya. Masih ada, masih ada. Masih ada pedesaan kayaknya. Masih ada praktik seperti itu, Mas. Meskipun Jawa Tengah sendiri kan sudah mendisklaimer bahwa Jawa Tengah bebas pasung ya. Tapi pada kenyataannya memang mungkin ada kasus-kasus tertentu, memang ada beberapa disabilitas yang harus dipasung karena membahayakan, dianggap membahayakan atau apa kayak gitu. Ini kemarin kami temui di Kebumen, Mbak. Itu ada beberapa disabilitas mental yang memang dipasung, dan itu dari Dinas Kesehatan, data dari Dinas Kesehatan itu ada sekitar 6 atau 5 ya itu ya. Lumayan ya. Tapi kenapa, maksudnya gini, kenapa harus dipasung gitu loh? Apakah memang keluarga tidak punya informasi terkait bagaimana melakukan terapi atau bagaimana cara mengatasinya atau seperti apa, Mbak? Kalau sejauh informasi yang kami dapat itu, kami pernah menanyakan ini ke Dinas Kesehatan. Kenapa kok mereka dipasung? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi atau rumah sakit jiwa? Betul. Ya, salah satunya karena dianggap membahayakan. Sebenarnya keluarga itu sudah diberikan pemahaman oleh Dinas Kesehatan, tetapi ya itu tadi dianggap membahayakan. Nah, kita kan juga karena kita juga orang bagian disabilitas dan juga untuk isu-isu HAM ya. Jadi itu kan salah satu bentuk pelanggaran HAM juga ketika mereka dipasung ya gitu. Bagaimana mereka dipasung? Apakah mereka diletakkan? Saya sampai tanya sedetail itu. Diletakkan di belakang rumah atau gimana? Enggak, mereka tetap di dalam rumah dan mereka tetap membersihkan setiap kali di ruangannya itu dibersihkan, kemudian dia tetap diberi makan. Itu tetap kita pantau. Tetapi ya saya sendiri kan belum sampai turun ke lapangan, hanya mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat seperti itu sih, Mbak. Cuman ya kalau bisa sih harapan kami sih tidak dipasung ya. Mungkin misal pun ada rumah sakit jiwa atau panti, tapi kendalanya nih ya. Panti milik pemerintah itu memang ada keterbatasan, itu kapasitas, jadi belum bisa, Mbak. Iya, karena kami juga bergerak di panti juga ya. Di panti-panti itu ada yang kami dampingi juga ya, panti jiwa. Kemudian kalau rumah sakit jiwa, karena sekarang kan juga ada peraturan baru, itu pun tidak boleh bisa lama-lama seperti dulu. Hanya 3 minggu aja, Mbak, udah selesai langsung pulang kayak gitu. Padahal kondisi itu bukan kondisi yang aman untuk dipulangkan ya. Karena butuh pendampingan. Iya, butuh pendampingan.
Dan kadang keluarga sendiri ketika keluarganya itu sudah dimasukkan panti nih atau rumah sakit juga, kalau mereka mau mengembalikan atau dalam bahasanya itu terminasi ya. Kalau mereka sudah mendekati masa terminasi dan mereka harus kembali ke keluarga, banyak keluarga yang menolak. Udah gak usah dipulangkan, dilepasin kali ya. Udah gak usah dipulangkan, kami sudah cukup damai. Nah, banyak keluarga yang menolak, banyak keluarga yang belum siap. Nah ini juga PR kita bersama ya sebenarnya untuk bagaimana kita itu bisa memberikan penyadaran-penyadaran ke keluarga. Tetapi sebenarnya ini tidak hanya menjadi PR-nya keluarga, tapi juga PR pemerintah setempat, pemerintah desa setempat, pemerintah kabupaten, kemudian juga masyarakat. Nah kita himpun bagaimana kita bisa memberikan pemahaman terhadap mereka gitu loh, bahwa mereka juga bagian dari masyarakat gitu loh, ya kan. Dan kita harus bisa mengembalikan fungsinya sebagai masyarakat untuk beraktivitas, ya kan. Tetapi ya yang terjadi kan selama ini itu tadi, selain pasung dimasukkan ke panti, bahkan panti-panti di Jawa Tengah itu saya nggak tahu ya, Jawa Tengah apakah sekarang sudah cukup terbuka atau tidak gitu loh. Panti-panti terutama untuk panti pemerintah ya gitu. Tapi yang kami dampingi di salah satu panti yang kami dampingi di Banjarnegara itu sudah cukup terbuka mereka. Sudah cukup terbuka dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau ada beberapa yang mau Jumatan kayak gitu, untuk penerima manfaatnya mau Jumatan tuh ya mereka Jumatan di luar di masjid terdekat, tetapi tetap diawasi seperti itu. Nah ini menarik nih, dulu saya pernah ngobrol sama psikolog klinis gitu ya, dan psikolog klinis itu bilang bahwa jangan dipikir bahwa ketika orang dengan gangguan jiwa itu 24 jam itu gangguan terus. Enggak, ternyata ada momen di dalam 24 jam itu memang ada momen dia sadar. Jadi tidak selama-lamanya rupanya dia akan jadi orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Kayak pernah punya pengalaman, saya lagi belanja nih ke Indomaret. Terus semua orang tuh sudah bisik-bisik di dalam, enggak ada yang mau keluar dan lain sebagainya. Memang saya lihat pas masuk parkir kendaraan, saya lihat kok ada perempuan, wah badannya hitam banget gitu ya, udah bisa dipastikan bahwa dia ODGJ gitu. Tapi duduk dengan manis di depan sebuah Indomaret gitu ya. Udah gitu saya parkir, saya masuk ke dalam. Dan yang terjadi berikutnya adalah setelah saya mau bayar gitu, banyak orang tuh nggak berani keluar dari Indomaretnya karena lihat dia udah nggak duduk lagi. Mungkin saking panas ya, saking panasnya tuh mungkin dia gelisah, dia mulai berdiri. Nah itu yang mulai membuat masyarakat tuh mulai yang di dalam itu yang mulai takut. Jangan-jangan dia akan bereaksi, terus saya bilang, kok nunggu kayak gini, enggak lah, nggak mungkin dia bereaksi kayak gitu. Kalaupun dia bereaksi, kan saya lebih sadar daripada dia gitu ya. Maksud saya dia nggak akan ngapa-ngapain. Ya udah, pas saya keluar, terus saya bilang, saya naik motor saya putar ini, bener semua yang lain tuh nggak ada yang mau ngikutin saya, cuman saya sendiri. Dia datang nyamperin saya. Aku bilang gini, aduh gimana nih, saya harus ngapain gitu ya. Dia ngapain, terus dia senyum-senyum. Terus saya bilang gini, saya ingat saya beli Flodirina gitu. Ini panas ya, kamu haus ya gitu. Saya keluarin, terus saya kasih ke dia gitu ya. Terus dia lihat aja, nggak ngomong apa-apa. Dia ambil, terus dia berbalik. Setelah berbalik aku bilang, puji Tuhan dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Setelah dia berbalik, dia putar lagi. Aduh, ini dia mau ngapain nih, kali ini saya udah nggak punya apa-apa gitu. Pas dia berbalik, dia nyamperin saya lagi. Saya udah dalam posisi megang kendaraan. Dia terus bilang gini, terima kasih ya, keluargamu pasti senang loh punya kamu. Saya gini, dia ngomong kayak gitu, saya tuh langsung sekaget-kagetnya, kok dia bisa sadar ya ngomong kayak gitu kan. Ya kalau jangan-jangan itu nabi yang menyamar. Enggak. Sebenarnya kalau untuk ODDP, kami penyebutannya ada ODDP ya, orang dengan disabilitas psikososial itu sebenarnya untuk membuat dia stabil itu memang harus konsumsi obat sebenarnya. Iya. Tapi kadang orang keluarga atau dia sendiri itu kesadarannya masih sangat kurang. Dia merasa stabil tetapi dia tidak pernah konsumsi obat lagi. Tanya kenapa kok nggak pernah misal periksa lagi atau rutin cek kontrol rutin ke puskesmas ya, karena obatnya kan adanya di puskesmas nih ya.
kenapa nggak pernah konsumsi obat lagi, katanya kan dia udah stabil Mbak, dia udah baik-baik aja, tetapi itu tetap harus minum obat, nggak bisa kalau nggak bisa minum obat itu Seumur karena hidup lah ya. seumur hidup, betul. Iyalah, mana lagi. Oh gitu ya. Tapi menarik banget deh. Aku pernah ngobrol gitu sama teman ya, bahwa sebenarnya kita semua itu berpotensi jadi Oh betul, 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 betul. Kita tuh kita berpotensi, betul. Kita semua, ya, apalagi perempuan ya. Tapi kami pernah mengadakan baseline survei ya di 2 kabupaten dampingan kami itu, tapi 5 kecamatan ya itu baseline, karena baseline itu jumlah tertinggi ODDP itu laki-laki loh malah. ODDP itu apa Mbak? Orang dengan disabilitas psikososial. Oke. Ya. Ya mikir harusnya gitu sih. Ya, karena laki-laki tidak pernah bercerita ya. Laki-laki itu laki-laki kalau nggak kuat itu antara masuk penjara atau masuk ke rumah sakit jiwa. Karena laki-laki tidak pernah bercerita ya. Kalau perempuan kan biasanya udah kecuali ada beberapa ya hal mungkin dipendam sendiri kayak gitu ya. Iya. Itu baseline survei dari kami, tapi itu 2 kabupaten saja sih Mbak. 2 kabupaten. Iya, 2 kabupaten di. Tapi ya sekalipun belum mewakili, tapi itu udah fakta ya. 2 kabupaten ya. Oke. Mungkin next bisa diluasin lagi 1 pulau gitu. Nanti anggarannya dari Kakak Leo ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi ya saya mau tanya bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan disabilitas itu bentuknya seperti apa sih? Banyak sih kalau untuk sebenarnya sama ya, kekerasan seksualnya. Akhir-akhir ini kan kekerasan seksual. Kemudian penelantaran anak ya, terutama tadi yang sudah kita bahas tadi ya, penelantaran anak, kemudian eksploitasi anak ini. Nah, ayo jangan salah ini juga tidak hanya karena mungkin ekonomi ya, ekonomi keluarga mungkin, karena memang rata-rata disabilitas itu berasal dari keluarga menengah ke bawah, jadi mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, akses informasi, akses pekerjaan, sehingga kemiskinan itu mereka cenderung hidup dalam kemiskinan gitu loh ya. Dan itu menjadikan entah itu perempuan atau anak disabilitas untuk dieksploitasi ya. Sering kan kita lihat mungkin ada pengamen-pengamen di jalan seperti itu ya, atau kalau enggak eksploitasi untuk menjadi pekerja seks. Wah. Itu ada ya Mbak ya. Kalau kayaknya dulu ada ya, pernah ya, kayaknya dulu kalau nggak salah itu dulu pernah ada datanya, ya kan ada ya Mbak ya, ada. Tetapi tapi dulu ya Mbak ya, tahun berapa saya lupa. Dulu pernah ada. Cuman untuk beberapa tahun terakhir ini saya belum mendengar sih, atau karena mungkin kasusnya tidak terungkap atau apa. Nah itu dia sih Mbak ya itu. Kemudian juga bullying. Nah ini bullying juga cukup lumayan banyak ini bullying ini ya. Betul. Jadi ketika disabilitas itu sekolah, kebanyakannya di sekolah ya, atau di lingkungan sekitar ya, sekolah atau beberapa lingkungan sekitar itu kadang-kadang itu tadi salah satunya kita menyebutnya itu dengan candaan-candaan yang tidak sepantasnya ya sebenarnya ya, idiot kayak gitu. Terus mungkin banyak lah ya itu contoh-contohnya itu banyak sekali. Jadi itu yang sering dialami ya. Dialami oleh, dan satu lagi sih ada juga kekerasan fisik. Iya, kekerasan fisik ini ada kasusnya tahun berapa juga aku lupa. Itu kan sempat ditendang atau di apa itu, kayaknya disabilitas rungu bicara kalau nggak salah itu. Itu sempat di media sosial juga sempat viral juga sih. Itu sih, jadi lumayan banyak Mbak. Jadi ya itu tadi sih, karena mereka karena kelompok rentan dianggap tidak apa-apa, nggak mungkin ketika ada orang pelakunya itu ketika melakukan itu, nggak mungkin lah ini akan cerita atau apa. Nah itu lagi. Tapi bagaimana dengan kasus itu ya? Saya ingat 2 tahun yang lalu ya, yang heboh tuh si Agus tanpa lengan. Oh itu. Yang kemudian melecehkan banyak perempuan ya. Tapi akhirnya di penjara. Iya, ternyata karena korbannya banyak yang speak up. Iya kan, karena tidak hanya 1-2 gitu loh. Karena orang kadang kan kita mungkin mikirnya bagaimana dia akan melakukan pelecehan. Iya, gitu, karena nggak punya tangan ya. Karena dengan kondisi seperti itu gitu loh ya, dia bagaimana melakukan? Oh ternyata dia dengan verbal, mengancam. Iya mengancam, ya secara psikis itu kan korbannya pasti akan, aduh kok gini banget ya kayak gitu. Iya ya. Akan kena kayak gitu. Licik ya berarti ya dia.
Nggak punya tangan tapi otaknya bagus. Kan kayak manipulasi gitu sebenarnya. Iya, memanipulasi, betul, manipulasi. Jadi inget pas zaman COVID itu ada sempat kejadian di Jawa Timur sempat kontak saya soalnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas. Dia kayaknya kena polio, terus duduknya di kursi roda. Dia melakukan itu kepada anak aktivis yang ada di panti. Anaknya kelas 5 SD. Tapi anaknya itu waktu mau dilaporin, ternyata waktu didampingin sama LBH Surabaya kalau nggak salah waktu itu, si anaknya bilang, kakak itu baik kok. Dia suka meluk aku. Nah, itu gitu. dia. Jadi sementara di rumah dia mendapatkan perlakuan dari bapaknya itu kasar ya. Waktu sama dengan pelaku ini, karena memang dia akhirnya sempat ngomong sering dipeluk-peluk, dicium-cium dan lain-lain. Menurut dia itu sesuatu yang dia butuhkan ya. Anak itu kan berpikir itu sesuatu yang dia butuhkan. Sampai akhirnya bingung juga sih yayasan bersikap pada waktu itu. Sampai akhirnya mereka bilang, udah Mbak, kita nggak proses lanjut, ini pelakunya kita pulangkan ke daerahnya supaya dia hidup baik-baik gitu. Nah itu enak banget sih. Iya, dan itu waktu itu saya speechless ya. Saya bilang gini, oke, kondisinya memang ini ya difabel, tapi kan itu seharusnya tidak menghilangkan konsekuensi dari perbuatannya dia, sekalipun anak itu. Masa kan kita sudah tahu ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun ke bawah kan konsennya nggak ada. Jadi kalau dia diperlakukan seperti itu bukan tanda kebaikan. Sekalipun anak itu bilang tanda kebaikan, harusnya sekitarnya dia peka bahwa ini sudah perilaku tindak kekerasan. Satu lagi nih, aku lupa, KBGO, kekerasan berbasis gender online. Itu juga sering. Itu dulu kami pernah punya pengalaman mendampingi kasus disabilitas intelektual Grahita ya di salah satu SLB. Itu mengalami itu tadi KGBO. Jadi dia kenal seseorang itu, terus kemudian dia dipaksa untuk pap ya, post a picture. Iya, ibunya pertamanya nggak tahu karena biasanya kan dia pulang pergi ke sekolah itu selalu sama ibunya. Nah ibunya pas waktu itu sakit, kemudian anaknya pulangnya sendirian, naik angkutan. Nah sepanjang dia jalan menuju ke jalan raya untuk naik angkutan itu kan ada gerombolan anak-anak, biasalah kayak gitu ya, anak muda itu. Nah dia kenalan ya, mungkin dia merasa bahwa dia ini ada yang suka sama aku kayak gitu-gitu ya. Akhirnya tukar-tukar nomor telepon, ya udah dia terjadilah itu, minta pap, sampai dia telanjang seperti itu. Iya, tapi waktu kita bawa dia sampai visum memang belum terjadi sampai ke situ ya, sampai pemerkosaan atau pelecehan seksual belum. Cuman itu tadi, jadi hanya kirim-kirim foto, anaknya takut. Kemudian setelah kita coba untuk laporan ke polisi, semuanya dihapus fotonya, karena yang ketakutan. Anaknya ketakutan. Pelakunya nomor teleponnya udah ganti lagi. Itu ya kesulitan kita untuk melacaknya waktu itu. Tapi boleh nambahin gak sih? Tadi kan soal, aku nggak tahu udah masuk ke tantangan belum ya? tantangan untuk pelaporan atau pengaduan bagi teman-teman disabilitas anak, terutama yang mengalami kekerasan apapun, berbagai jenis bentuk kekerasan apapun itu. Tadi kan Mbak Isi sudah sempat bilang soal bahwa udah deh ditutup aja deh kasusnya, begitu kan masyarakat bilang gitu, atau enggak udah deh nggak usah dilaporkan aja gitu kan. Aku pernah beberapa kali itu melakukan pendampingan terhadap teman-teman perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan gitu kan. Sebenarnya salah satu juga yang menjadi tantangan adalah ketika di kepolisian itu kan pasti akan sangat dibutuhkan sebuah keterangan. Betul. Gitu kan ya. Nah, banyak dan hampir 90% itu teman-teman perempuan yang mengalami kekerasan seksual itu mempunyai keterangan yang berbeda-beda. Iya, betul. Ya kan, misalnya hari ini dia ngomong apa, besok dia ngomong apa, besok ngomong apa gitu kan ya. Iya, itu tantangan tersendiri, Mbak. Itu benar, itu bagi pendamping juga agak lumayan berat, effort juga gitu ya. Gitu. Gimana gini, karena kan hukum itu kan harus hitam di atas putih gitu ya. Nah, itu juga. Kemudian yang kedua itu juga sebenarnya apalagi untuk teman-teman yang tuli. Karena kan kadang-kadang teman-teman kepolisian itu juga tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi gitu, dan dia harus menghubungi siapa. Iya, betul. Dan kalau aku nggak
nggak salah kan juga bahasanya itu kan juga berbeda-beda ya Mbak ya. Ada yang mungkin pakai bahasa aku agak lupa bahasanya. Itu yang komunikasinya gitu juga berbeda-beda, dan juru untuk menerjemahkannya itu juga JBI-nya juga kan harus punya bersertifikat dan segala macam itu kan. Itu juga jadi sebuah tantangan juga. Iya, tantangan betul. Nah, kan kemudian untuk teman-teman netra misalnya ketika ditanya pelakunya siapa gitu, bagaimana gitu dia bisa bilang gitu kan, nggak kelihatan gitu kan, mungkin apakah aku nggak tahu apakah diperlukan sebuah diskresi atau sebuah usaha, apakah mengenali dari suaranya kah, atau mengenali dari kulitnya atau bagaimana gitu kan, kadang-kadang kan itu ya yang jadi sebuah tantangan juga gitu. Betul Mbak, itu tantangan banget bagi kami ya. Itu waktu kami ada pendampingan yang teman Grahita itu, disabilitas Grahita itu, kita juga kewalahan itu karena si anak ketika di BAP itu dia nggak mau ngomong, ditemani sama ibunya dulu. Itu kan nggak hanya saya ya, waktu itu kan ada Peksos juga, kemudian juga ada salah satu Peksos, kemudian ada satu juga yang memang di-hire untuk pendampingan kasus. Waktu itu apa ya? P2 TP2A-nya yang ada di salah satu kabupaten lah ya gitu ya. Itu polisinya sampai gini, ya udah ibu keluar dulu saja, diganti mbaknya. Terus saya kaget, Pak, itu saja sama ibu terdekatnya, orang terdekatnya aja nggak mau ngomong, apalagi sama kita itu orang luar yang notabene nggak pernah ketemu sama sekali gitu loh. Benar. Iya kan, pasti dia nggak mau ngomong juga gitu. Akhirnya memang sangat melelahkan ya kayak gitu ya, effortnya karena luar biasa itu sampai berkali-kali kita itu harus melakukan BAP itu karena ya keterangannya salah satunya itu tadi Mbak. Karena satu dia nggak mau ngomong, yang kedua dia hari ini ngomong apa besoknya beda lagi kayak gitu. Jangankan tunggu besok Mbak, 10 menit kemudian juga dan di kepolisian juga SDM-nya untuk perspektif disabilitas juga masih sangat minim sekali. Jadi sebenarnya kebutuhan dalam penyidikan itu apa saja mereka tuh nggak paham. Ya sekarang sudah ada beberapa yang mulai menyediakan JBI ya, seperti yang ada di Solo itu kan sudah penyediaan JBI. Di Wonogiri juga sudah kalau nggak salah itu. Tetapi yang di tempat-tempat lain seperti apa gitu loh. Itu yang kadang-kadang mungkin menyebabkan kasus untuk kasus hukum disabilitas ini menjadi buntu. Kalau kami menyebutnya dengan buntu ya, kebuntuan karena kita nggak tahu penyelesaian seperti apa gitu. Selain itu, selain tantangan itu, yaitu tadi yang sudah kami sampaikan tadi ya Mbak ya, kayak orang tua tidak mulai hukum, tidak mengenal kekerasan ya kan. Kemudian dari pihak masyarakat juga tidak paham disabilitas itu harus diapain kayak gitu ya. Kalau mereka dapat kasus seperti ini, kadang malah masyarakat itu cenderung malah ya udah masa bodoh gitu loh, itu kan urusan mereka gitu loh, bukan urusan kita kayak gitu kan. Kemudian dari pihak disabilitas sendiri itu tantangannya karena selama ini mereka juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi, edukasi. Ini di SLB belum ada loh edukasi terkait dengan keseluruhan itu belum ada loh. Bahkan dulu ada ketika salah satu anak dampingan kami itu juga dia sebagai korban kekerasan seksual juga. Ketika saya bertanya sama gurunya sekolah itu, pernah nggak di sekolah itu ada semacam sosialisasi atau edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi Bu, misalnya biar kita juga tahu, biar kita juga paham ketika anak sudah menginjak remaja apa aja yang akan perubahan terjadi sama anak itu, apa saja sih, mimpi basah itu seperti apa, menstruasi itu seperti apa ya kan, kemudian bagaimana cara memasang pembalut, kemudian kalau anak itu libidonya tinggi itu seperti apa, malah gurunya tanya, iya anak itu liburnya tinggi itu kayak gimana sih Mbak? Tanya ke saya. Malah gitu ya. Berarti selama ini diapain tuh? Itu kan sebenarnya penting, tapi ya itu tadi kembali lagi ke masyarakat itu dianggap sebagai hal yang tabu. Untuk itu. Makanya kemarin saya tuh sering ke komunitas-komunitas untuk itu ya mengedukasi keluarga. Jadi jangan sekali-kali itu untuk memasang, kita mulai dari hal kecil dulu aja lah ya. Jangan sekali-kali memasang foto anak di benar. Ya kan status story, status WA ya biasanya, status WA atau status Instagram lah yang gitu, itu dengan posisi yang mungkin tidak begitu bermartabat lah ya. Mungkin hanya pakai
celana dalam atau kaos dalam itu aja kan. Betul. Kadang orang tua kan memang nggak paham ya sebenarnya itu ya. Karena dianggapnya lucu. Iya, betul. kan anak-anak ya. Betul. Terus yang kedua juga sekarang kita memerlukan informed consent karena ini salah satu hal yang penting, ya kan? Safeguarding. Di setiap komunitas itu kita selalu berikan safeguarding karena siapapun yang nanti akan bermitra dengan kita, berkegiatan kita wajib untuk mengisi ini. Kalau disabilitas apa Mbak psikososial ya, bilangnya ya. Itu inform concernnya itu harus orang tuanya atau Anaknya. atau anaknya. Kalau masih anak dengan orang tuanya dong. Kalau dia sudah dewasa, usia dewasa? Kalau dia sudah dewasa dan mungkin bisa diajak ngomong, mungkin bisa dia sendiri yang tanda tangan ya. Tetapi kalau dia memang agak kesulitan untuk berkomunikasi ya dengan caregivernya, Mbak. Gitu. Inform concern ya jadi hal yang penting ya. Iya. Kadang kita suka melupakan kita inform concern gitu. Iya, betul. Karena Tapi juga menarik ya tadi yang Mbak Isti bilang harusnya memang kalau terjadi kasus kekerasan meningkat pada teman-teman disabilitas, harusnya ada mekanisme penanganannya. Mekanisme yang benar-benar misalnya kayak ketika dia grahita pada waktu di BAP dan lain sebagainya, itu memang sudah ada ruangan khusus yang menghadirkan orang-orang yang punya kepentingan supaya dia tidak akan berubah lagi gitu loh. Karena kan kita paham kalau grahita itu kan dia punya IQ di bawah ya, sehingga jangankan gitu dia udah dapat misalnya tindakan kekerasan. IQ-nya di bawah, itu kan akan mempersulit ini ya, sehingga benar-benar harus dipikirkan mekanisme ini bersahabat dengan para korban. Iya, betul. Ya, sejauh mana sih juga undang-undang yang TPKS ya kemarin dari kedok kayaknya. Itu juga terimplementasi. Nah, itu kan juga sebagai salah satu hal yang memang harus dalam tanda besar kita pertanyakan bagaimana implementasinya untuk teman-teman disabilitas juga gitu. Sejauh mana teman-teman disabilitas itu juga dilibatkan dalam penyusunan misal kebijakan-kebijakan yang ada dalam untuk terutama dalam kasus-kasus untuk perlindungan hukum ya gitu. Karena selama ini pengadilan negeri itu juga semuanya belum akses loh untuk teman-teman. Baru beberapa tahun kemarin itu kami dengan Sabda Jogja itu kami advokasi ke pengadilan negeri untuk penyediaan aksesibilitas dan layanan yang ramah disabilitas untuk teman-teman disabilitas ketika mereka mau menjangkau pengadilan negeri tersebut. Dengan penyediaan juru bahasa isyarat mungkin kemudian juga ada karena memang kemarin kita ke gedungnya itu cukup lumayan curam juga ya. Berudak-rudak kayak gitu. Iya. Jadi hal seperti itu mungkin yang karena selama ini mungkin dipahami sama orang ya kalau kita ngomong disabilitas ya larinya kalau nggak di dinas sosial kemana lagi gitu kan. Itu menjadi urusan dinas sosial gitu loh. Kalau kita ngomong inklusi kan berarti semuanya dong. Iya toh. Betul kan kalau kita ngomong inklusi loh ya. Tapi masyarakat itu selalu memahami bahwa inklusi itu hanya di titik pendidikan saja. Di poin pendidikan saja. Pendidikan. Padahal interaksi sosialnya. Iya betul. Ya ini PR bersama sih bagaimana kita memahamkan inklusi itu bagaimana semua lapisan masyarakat itu bisa terlibat ya gitu. Tadi kita sudah ngomongin soal upaya untuk ini ya, gimana cara menciptakan lingkungan yang ini aman. Masih nyerempet sih. Masih nyerempet. Tapi mungkin Mbak Isti punya pengalaman nih, karena kan sebagai pendamping kan ya. Udah berapa tahun Mbak? Aku 13 tahun ini. Wow, 13 tahun gitu kan. Udah katam gitu ya. Udah katam banget. Masih banyak belajar. Apalagi saya lebih banyak belajar gitu. Kalau Mbak Isti masih belajar. Tapi mungkin Mbak Isti punya pengalaman tuh apa sih yang bisa dilakukan keluarga gitu kan. Karena kan keluarga sebagai orang terdekat ya. Meskipun faktanya masih banyak keluarga yang melakukan pengabaian terhadap disabilitas terutama anak-anak ya gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak disabilitas? Kalau bagi saya karena keluarga itu sebagai tempat pertama ya. Tempat pertama anak dalam mendapatkan kasih sayang. Jadi bagaimana keluarga itu menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak sehingga dia tidak merasa kekurangan kasih sayang, tidak merasa kekurangan perhatian. Karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Pepi, ada satu keluarga yang ketika memiliki anak disabilitas tidak bisa menerima, akhirnya dia menerima kekerasan ya, melakukan kekerasan atau diskriminasi dari keluarga. Akhirnya dia mendapatkan tempat aman yang dirasa aman dan nyaman di luar dari keluarganya. Padahal dia nggak tahu bahwa itu
bisa menjadi apa sih, musuh ya atau apa ya, musuh bagi dia gitu loh. Dia nggak tahu aja. Nah, bagaimana keluarga ini sih sebenarnya kita harus menguatkan keluarga, memberikan pemahaman ke keluarga terkait dengan disabilitas, apa saja hak-haknya, apa saja yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini menjadi poin utamanya, karena banyak keluarga kenapa mereka tidak mau menerima, yaitu tadi. Karena nggak paham soal disabilitas. Berarti termasuk pengetahuan di mana mereka bisa mengakses layanan bantuan hukum ketika anaknya mengalami kekerasan ya. Iya, betul. Itu juga sebenarnya bisa dilakukan kita melakukan itu ke keluarga, ke masyarakat, dan juga ke komunitas sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan ini ya. Jadi sama-sama lah kita antara keluarga, masyarakat dan komunitas itu bisa saling menjaga satu sama lain seperti itu. Iya, dan memang harus digarisbawahi ya bahwa anak dengan disabilitas itu bukan aib. Jadi jangan betul. Gitu. Iya, betul. Betul banget sih itu. Tapi sampai sekarang masih dianggap itu ada kasus salah satu dampingan kami itu ketika dia punya anak tuliwicara lahir, dianggap sebagai korban, dianggap sebagai anak perselingkuhan loh itu. Karena dia betul. Kemudian masih ada ya. Masih ada. Kemudian yang laki-laki ini mendengarkan si istri sama anaknya, kakak KTP itu kemudian dibawa semua sama si laki-laki, sehingga anaknya ketika mau sekolah itu sangat kesulitan. Wow. Jadi ingat kejadian kita yang di salah satu SLB itu ya Mbak ya. Kita pikir waktu kita kasih penyuluhan itu yang duduk berdampingan tuh bapak dan ibunya. Ternyata bapaknya dan ibu yang lain, maksudnya ibu anak lain. Padahal waktu itu kita bilang, Mbak Lisa juga ingat kan waktu dia bilang, ya kan Pak, bagaimana bapak dengan ibu saling mendukung untuk menolong, karena kebetulan anaknya autis ya Mbak ya, autis. Udah gitu lebih semangat. Dia cuman diem dan gitu. Terus pada akhir sesi itu kita diinformasikan bahwa ternyata sejak anak itu lahir, ibunya tidak pernah mau melihat anak itu. Apapun yang terjadi, setiap kali ulang tahun kalau bapaknya mau ngadain, ibunya pasti tidak ada, dan merasa bahwa anak itu adalah anak yang mendatangkan kayak apa ya, semacam kayak musibah gitu ya. Musibah. Iya, itu banyak Mbak. Itu ada lagi salah satu dampingan kami juga di Sragen. Bapaknya lagi-lagi bapaknya yang tidak mau menerima. Dibuang loh itu, sempat dibuang loh malam karena tidak mau mengakui, karena anaknya ya malu lah atau apa ya gitu ya. Anak disabilitas, akhirnya malam-malam itu katanya dia sempat dibawa oleh bapaknya ke kebun yang gelap gitu ya. Ditaruh sana, dibawa di sana. Tapi untungnya keluarga sudah ada yang ngunangi bahasa Indonesia apa sih? Mengetahui gitu ya. Akhirnya diambil balik gitu. Kayak gitu yang masih terjadi itu. Ya mungkin ini terakhir dari waktu juga ya. Mungkin untuk closing statement ya, mungkin pesan-pesan Kak Isti. Betul ya Kak Isti. Iya Kak Isti. Apa dulu ya? Ya untuk para penonton ya, terkait dengan kasus apa namanya? Kekerasan pada disabilitas. Closing statement nih. Aduh. Disabilitas itu kan menjadi salah juga warga negara Indonesia. Ini saya akan selalu ngomongin soal ini. Jadi apapun itu dia berhak untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, baik itu dari negara, masyarakat, dan keluarga. Itu aja mungkin saya. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Isti sebagai narasumber kita. Terima kasih juga untuk teman-teman Gadi yang sudah menemani kita ngobrol sama-sama hari ini. Dan juga saya terima kasih juga untuk setiap penonton yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa juga cek channel Digital Ministry Coydan ya, Coydan Digital Ministry, jadi kebalik ya. Juga masih banyak juga podcast lainnya yang juga menarik. Kalau begitu saya Regilio undur diri dan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye bye.